Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang datang dari saudara kita terkait dengan penempatan rumah baru. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada zikir-zikir khusus dari Al-Quran maupun Rasulullah SAW ketika kita hendak memasuki rumah baru atau menempati rumah baru? Dan bagaimana kiat-kiat agar rumah kita benar-benar mendatangkan ketenangan dan aman dari semua sisinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa sunnah terkait dengan menempati rumah baru. Ada satu walimah yang dinamakan walimatul wiqar, walimah menempati rumah baru. Dan walimah ini termasuk salah satu walimah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, zikir. Adakah zikir khusus ketika menempati rumah baru? Sebenarnya banyak zikir-zikir, bukan hanya untuk rumah baru ya. Zikir ketika kita memasuki rumah, zikir ketika kita keluar dari rumah, zikir ketika kita meninggalkan rumah. Itu banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama, kita disunnahkan mengucapkan zikir, membiasakan membaca zikir Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini semua sudah hafal ya. Sahabat bila sudah hafal. Kalimatnya pendek dan semua sudah hafal. Dalilnya pertama surah Al-Kahfi ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. In turani ana aqalla minka malan wa waladan." Walaula, dan mengapa, iddakhalta, ketika kamu memasuki jannataka, kebunmu. Nah, ini secara teks dalilnya untuk kebun. Tetapi insya Allah berlaku juga untuk semuanya, termasuk memasuki rumah ya. Kulta, kamu mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Inturani ana aqalla minka malan wa waladan. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam harta dan keturunan. Kemudian dalam membahas ayat ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan fayambahi liman dakhala bustanahu. Fayambahi, maka sepantasnya, liman, bagi orang, dakhala bustanahu, yang memasuki kebunnya, audarahu ya, atau rumahnya. Ro'a fi malihi, ro'a dia melihat, fi malihi melihat hartanya, wa ahlihi dan melihat keluarganya, ma yu'jibuhu yang menyenangkan hatinya ya. Ayyubadira ila hadhil kalimah, hendaknya dia mengucapkan kalimat ini, Masya Allah la quwata illa billah. Fa innahu la yara fihi su'an, maka sesungguhnya dia tidak akan melihat di kebunnya, di keluarganya, di rumahnya, di hartanya itu su'an, keburukan, kejelekan, bahaya dan lain sebagainya. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'an amallahu ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin. Faqala ma sya'allah la quwata illa billah." Ma'an ama, tidaklah, an-amallah, tidaklah Allah memberi nikmat, ala abdin, kepada seseorang, nikmatan dengan satu nikmat, fi ahlin, nikmat keluarga, anak, istri ya, wa malin, dan nikmat harta, wa waladan, dan anak. Faqala, kemudian dia mengucapkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah, fala yara fiha afatan dunal maut, maka dia tidak akan melihat keburukan, dia tidak akan mendapati keburukan padanya, dunal maut, kecuali kematian. Kematian yang tidak bisa ditolak. Artinya zikir ini bisa menolak keburukan, bahaya apapun ya, yang bisa menimpa rumah kita, keluarga kita, harta kita. Maka dibiasakan, walaupun bukan rumah baru ya,
Sehari-hari kita masuk rumah, mau masuk rumah kita ucapkan Masya Allah, buka pintu Masya Allah la quwata illa billah. Tutup pintu Masya Allah la quwata illa billah. Kita melihat anak kita sedang bermain, sedang tidur, kita senang pada anak kita, tatap mereka, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kita lihat pasangan kita, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kita lihat harta kita, baik harta yang hidup seperti ternak, tumbuhan, tanaman, buah dan lain sebagainya, maupun harta yang lain, emas, uang yang kita simpan, ya, bahkan tabungan, misalkan buku tabungan, kita melihat buku tabungan kita, ada catatan tabungan kita, ketika kita melihat ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, maka tidak akan ada keburukan yang menimpanya, menimpa anak kita, menimpa harta kita. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, yang ucapannya benar dan dibenarkan. Ini yang pertama, zikir. Nah, selain kita mengucap salam, ya, biasakan ketika masuk pintu kita mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian yang kedua, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah ini ya. Ketika kita masuk rumah atau meninggalkan rumah. Intinya memperbanyak sholat sunnah di rumah, sholat sunnah apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilika fashalli rak'ataini yamna'anika mim makhrajis su' wa idza dakhalta ila manzilika fashalli rak'ataini yamna'anika mim madkhalis su'." Apabila engkau keluar dari rumahmu, fashalli, hendak keluar dari rumahmu, fashalli, maka salatlah 2 rakaat. Yamna'anika mim makhrajis su', maka itu akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Dan apabila engkau masuk rumah, maka salatlah 2 rakaat, yamna'anika mim madkhalis su', maka itu akan menghalangi kejelekan masuk ke dalam rumahmu. Kemudian yang selanjutnya, doa berlindung dari keburukan tetangga, keburukan pasangan, keburukan anak, dan keburukan harta. Rasulullah mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan tetangga. Wa min zaujin tushayyibuni qablal masyib, dan dari pasangan yang menumbuhkan ubanku, membuatku beruban sebelum waktunya. Pasangan yang buruk. Wa min waladin, dan dari anak yakunu alayya rabban, dari anak yang menguasaiku. Wa min malin, dan dari harta yakunu alayya azaban, yang menjadi azab bagiku. Wa min khalilin, dan dari kawan makirin, yang makar, membuat makar, ya. Ainuhu taroni, matanya melihat kepadaku, wa qalbuhu yar'ani, dan hatinya mengawasiku. In ra'a hasanatan dafanaha, ketika teman itu melihat kebaikan kita, dia melupakannya, menguburnya. Wa idza ra'a sayyi'atan, dan ketika teman itu melihat keburukan kita, ada dia menyebarkannya. Ini ciri karakter teman yang makar kepada kita. Nah, ini syariat kita berdoa berlindung dari keburukan tetangga, keburukan pasangan, keburukan anak, dan keburukan harta. Kemudian yang selanjutnya, berdoa ketika meninggalkan rumah. Ya, hendak meninggalkan rumah, kita disyariatkan membiasakan berdoa astaudhi'ukallahalladzi la tadi'u wada'i'uhu. Ya, itu doa yang disyariatkan ketika kita hendak meninggalkan rumah. Astaudhi'ukallaha, saya menitipkan engkau kepada Allah, menitipkan rumah dan isinya yang kita tinggalkan kepada Allah. Alladzi la tadi'u wada'i'uhu, yang zat yang tidak akan menyia-nyiakan titipan. Allah itu yang maha, dia tidak akan menyia-nyiakan titipan. Maka sahabat fillah, ini beberapa tips ya. Insyaallah masih banyak yang lain. Ini beberapa tips diantaranya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan rumah kita, ketenangan rumah kita. Bait itu maknanya tempat untuk menginap, tinggal, supaya kita tinggal bisa tenang, bisa tentram, ya.
bisa sakinah, bisa sakinah di dalamnya, dan keberkahan dan aman dari keburukan apapun, keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan maling, ya, keburukan orang yang mau berbuat jahat, ya, keburukan orang yang tidak suka kepada kita, ya, kebakaran dan lain sebagainya. Insya Allah ini diantara ikhtiar batin. Ikhtiar batin menyandarkan apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah itu maha kuasa. Ya, maha kuasa. Di antaranya satu tadi, yang pertama saja, kalau kita istiqomah melaksanakannya, membiasakan zikir masya Allah la quwata illa billah ketika keluar rumah, masuk rumah masya Allah la quwata illa billah, ya, membuka lemari masya Allah la quwata illa billah, kita mau naruh uang, naruh harta, ucapan masya Allah la quwata illa billah, insya Allah tidak akan ada keburukan yang akan menimpa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.